Kita mulai aja ya. Sini kan sudah ada beberapa juga ini. Ada Pak Ya, Rudi, ada Bu Maria, serta beberapa rekan yang lain. Ya, selamat malam rekan-rekan. Bertemu kembali di ngobrol bareng Oma Solusi Indonesia tanggal 15 Oktober 2023 sesuai tema kita malam ini klarifikasi dari Ibu Soeharti atas kesalahan dalam penyebutan nomor kolektor Bank Mandiri. Ini bagaimana Pak Hani, apa langsung ke Bu Soeharti atau ke Pak Hani dulu? ya baik. Saya kembalikan lagi ke Bu Suharti. Kalau mau saya yang mengulas awal dulu ya saya ulas. Kalau mau Bu Suharti langsung ya monggo silakan. Silakan Bu Suharti. Anda maunya gimana? eh Dipandu aja Pak. Oke. Selamat malam semuanya. Peserta Zoom meeting ngobrol bareng dengan keluarga Solusi Indonesia. Suara saya jelas nih ya. Ya Jelas, jelas. jelas loh. Ya, volumenya kurang keras atau kekerasan atau gimana? Cukup, cuma kadang-kadang suka kresek-kresek nih kok. Suka kresek-kresek ya. Hmm, hmm. Oke, jadi Ya, menindaklanjuti adanya sebuah kejadian antara Bu Suharti dengan penyidik Pak Aibtu Imam tanggal 13 Oktober 2023. Ketika itu Bu Suharti memang sehari sebelumnya sudah mengadakan sebuah janji dengan Pak Imam untuk bertemu di Polresta Surakarta tanggal 13 Oktober 2023, tepatnya hari Jumat, kisaran pukul jam 10.45. Dan ketika itu janji atau ketemuan tersebut terlaksana dengan baik, dan di situ Bu Suharti sudah langsung dipersiapkan satu buah amplop yang isinya adalah SP2HP format A1.2. Nah, setelah surat itu diberikan, itu yang sangat mengejutkan itu bahwa Pak Imam ini, Aibtu Imam ini merasakan janggal kenapa kok pihak provider tidak segera memberikan jawaban atas nomor-nomor yang diminta yang diduga dilakukan oleh kolektor yang mengaku bernama Devina mewakili PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan ternyata yang ditulis Bu Suharti, nomor dari yang dipakai oleh Bu Devina untuk mengancam Bu Suharti itu meleset jauh atau salah menulis. Yang seharusnya 0817940 7490 Pak. 5992 itu yang tercetak di register atau riwayat panggilan pukul 13.27 kalau nggak salah. Ya. Tapi Bu Suharti melaporkan ditulis di kronologis perkara dan di laporan polisi bukan 5992 tapi menjadi 5592. Tapi untungnya, sekali lagi untungnya bahwa laporan polisi yang dibuat Bu Suharti itu lengkap dengan kronologis perkara dan barang bukti berwujud screenshot riwayat panggilan, dan akhirnya penyidik dari
Unit 2 Krim Polresta Surakarta yang diwakili Pak Imam ini mengatakan bahwa ini Ibu menulis laporan dengan salah. Pak Imam menunjukkan tulisan tangannya Ibu Suharti. Ini tulisannya siapa, Bu? Terus Bu Suharti juga mengakui apa adanya, ini tulisan saya. Dan apa yang ditulis di tulisan tangan Bu Suharti itu berbeda dengan apa yang ada di screenshot nomor yang menelpon tanggal 13 Juli 2023 jam 13.27 kalau nggak salah, bahwa yang nomor yang tercetak itu adalah 4 digit terakhirnya 5992, tapi Bu Soeharti nulisnya di kronologis perkara dan di laporan polisi 5592. Nah, ini menimbulkan fenomena tersendiri. Fenomena pertama, berarti XL Asita ini mengklarifikasi ada orangnya. Pemiliknya adalah 5592 itu benar-benar bukan kolektor. Itu yang pertama. Sehingga oleh karena itu mungkin jawaban dari PT Asita ini juga bingung, karena kan dia kan pasti dapat tembusan dari surat polisi bahwa ini pelapornya, ada laporan polisi, pelapornya Bu Suharti, dan yang dilaporkan itu untungnya adalah menyebutkan nama yang walaupun mungkin palsu, namanya Bu Devina, tapi nomornya adalah nomornya ibu yang benar-benar ada, bukan seorang kolektor. Kira-kira begitu. Dan tujuan Zoom meeting di malam hari ini adalah yang pertama, setelah terjadi adanya klarifikasi antara Bu Suharti dan penyidik, itu mau tidak mau harus ada revisi ke Polresta. Dan selama saya mengawal kasus kepolisian, itu kejadian seperti ini baru kali ini saya alami. Jadi kalau saya punya pemikiran, agenda besok di Polresta itu adalah tukar guling surat pernyataan yang ditulis oleh Bu Suharti yang lama, yang tertulis 5592 itu, direvisi dengan nomor kolektor yang real, yang 5992. Jadi yang ditulis Bu Suharti 5592, tapi yang betul adalah 5992. Dan yang kedua adalah kronologis perkaranya juga mau tidak mau Bu Suharti harus tukar guling. Kronologis perkara yang lama diminta ditukari dengan kronologis perkara yang baru. Walaupun tanggal kronologis perkara dan surat pernyataan itu tetap mengacu pada saat Bu Suharti mengadakan laporan kepolisian, yaitu di tanggal 18 Juli 2023. Nah, nanti tentang prosedurnya bagaimana, berarti mungkin ada juga revisi laporan polisi STBP-nya, entah itu diganti nomor, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Suharti tentang pertemuan tanggal 13 Ibu Suharti dengan penyidik Unit 2 Reskrim Polresta Surakarta yang diwakili oleh Pak Imam Aibtu Imam. Oleh karena itu, sekilas itu adalah panduan dari saya untuk Bu Suharti, dan sekaligus menceritakan kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, khususnya juga pada umumnya seluruh pemirsa YouTube Omah Solusi Indonesia Jakarta Timur, studi Jakarta Timur, bahwa kenapa kok laporan ini
seolah-olah tidak menemui titik terang. Ya pasti tidak menemui titik terang karena nomornya adalah bukan nomor kolektor. Jadi mungkin provider kita sudah mengklarifikasi, sudah mencek, cross-check, dan misalkan kita ini sebagai pembelajaran lain kali kalau teleponnya kolektor itu tidak ada salahnya kita cek, kita telepon, diterima enggak, kan begitu. Rata-rata telepon yang dipakai kolektor itu tidak bisa dihubungi. Nah, kalau ini karena ada orangnya, tujuan klarifikasi malam ini selain untuk melanjutkan proses laporan kepolisian itu sendiri, itu Harti juga mempunyai kewajiban paling tidak di kesempatan Zoom meeting saat ini memohon maaf kepada pemilik nomor yang salah disebutkan tadi. Juga saya selaku mentor Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation itu juga mengupload waktu itu dicari nomor handphone yang belakangnya 5592 dan itu tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik apalagi untuk sebuah kesengajaan tapi itu memang asasnya adalah tidak pelapor, tidak penyidik sama-sama tidak teliti dalam melakukan penyidikan, tidak melakukan cross check ulang. Tapi saya berterima kasih dan saya salut dan Bu Suharti pun juga harus mengakui bahwa Pak Imam adalah berjasa besar, yaitu Imam ataupun Pak Indra. Saya tidak tahu, kita tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan bahwa oh ternyata ada salah nomor. Kira-kira begitu yang saya sudah memberikan guidance untuk Bu Suharti tentang waktu dan tempat untuk menceritakan secara detail untuk kejadian tanggal 13 Oktober 2023 dan apa yang akan dilakukan untuk esok hari sesuai dengan bimbingan dari penyidik F2 Imam. Silahkan Anda ceritakan secara detail. Waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Suharti. Silahkan Bu. Ya baik, selamat malam semuanya, Pak Hani, Pak Albert, Ibu Maria, Bapak Matias ya dari. Selamat malam dan terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Volumenya tolong dibesarkan. Baik. Maksudnya voice suara Anda rotok. Ya, siap. Besar. Ya. Oke, silakan. Ya. Jadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitaran pukul 10.45 saya datang ke Polresta dan setelah ngisi buku tamu seperti biasanya, saya langsung menuju ke lantai 3 dan duduk di ruang depan tangga itu. Selang beberapa menit kemudian, Bapak Imam datang dari arah tangga dan langsung menghampiri dan menyalami saya sambil mengatakan, "Sebentar ya Bu, saya ambilkan SP2 HP lanjutannya di kantor saya." Kemudian saya disuruh menunggu di situ. Setelah itu SP2 HP format A1.2 diserahkan ke saya. Pada saat itu saya mau langsung membuka surat tersebut, Pak. Tapi beliau sambil tersenyum beliau berkata, "Sebentar Bu, jangan dibuka dulu." Untuk didokumentasi dan kemudian saya difoto pada saat beliau menyerahkan surat SP2 HP-nya. Kemudian beliau duduk dan menyampaikan bahwasanya ada ketidaksesuaian penulisan nomor HP. Kemudian beliau kembali ke kantornya, ke ruangan kantornya, dan mengambil satu bendel berkas warna mapnya kuning
dan membukanya, kemudian menunjukkan ini Pak, surat kronologi yang saya buat di bagian akhir ini. Memang penulisan HP yang diduga Devina itu saya ada salah menulis ulang atau menyadur ya Pak, yaitu di sini disebutkan seorang wanita yang mengaku bernama Devina dengan nomor HP 081749055592. Kemudian Pak Imam juga langsung membalikkan di bawahnya, itu di bawah surat ini kronologi itu disebutkan di sini di bagian screenshot tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.27 ini yang menelpon saya Bu Devina untuk mengancam itu bukan nomor yang tadi saya sebutkan, tapi di 081749059992. Begitu Pak. Dan setelah itu dia juga secara spontan ya Pak, secara spontan refleks saya panik dan langsung saya mengatakan, waduh, bagaimana nih Pak, saya bilang gitu. Kenapa baru disampaikan sekarang, oh Pak? Apakah Bapak tidak kasihan sama saya? Saya sudah tua, harus bolak-balik ke sini selama ini. Maksud saya seperti apa ya, selama 2 bulan lebih itu wirawiri itu ternyata nggak ada gunanya gitu loh Pak, karena ternyata ada kesalahan penulisan nomor HP Ibu Devina tadi. Dan secara refleks saya goyang-goyangkan kaki Pak Imam, begitu Pak. Kemudian beliau bilang, maaf Bu, saya juga baru ngeh tuh, kalau bahasa Jawa ngeh tuh artinya mungkin baru tahu begitu ya Pak ya. Ya. Terus sebetulnya saya juga kasihan sama Ibu mundar-mandir, tapi saya benar-benar baru tahu hal ini hari ini gitu, masalah nomor HP-nya Ibu Devina tadi. Kemudian sambil tersenyum geli mungkin melihat kepanikan saya saat itu Pak. Terus saya kemudian meminta maaf atas kejadian ini, sama sekali tidak ada faktor kesengajaan. Benar-benar tidak ada faktor kesengajaan Pak. Ini murni karena ketidaktelitian saya. Mungkin juga karena faktor umur. Jadi mata sebelah kiri saya tuh tidak bisa melihat dengan baik. Apalagi pada saat itu saya menuliskan kronologi perkara itu, saya tidak menggunakan kacamata. Kemudian saya bertanya, apa yang harus saya lakukan Pak, dan bagaimana nasib pengaduan saya selanjutnya Pak, saya bilang gitu. Lalu dengan ketenangannya beliau menjelaskan dua hal. Yang satu revisi nomor HP untuk mengancam saya itu, kemudian juga akan mengirimkan surat ke provider untuk merevisinya. Jadi yang satu itu surat tanda bukti penerimaan pengaduan nantinya akan dibuatkan BAP tambahan, begitu kata Pak Imam. Dan BAP tambahan ini harus ditandatangani oleh Kasat Reskrimnya, dan pada hari itu Kasat Reskrimnya masih berada di luar kota, kalau nggak salah di Bogor. Dan beliau juga menyampaikan bahwa hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 itu Kasat Reskrimnya sudah berdinas kembali di Polresta Solo. Sedangkan yang untuk surat revisi
dari HP nomor 081749055592 ke nomor HP yang benar, yakni 081749055992, Pak. Itu akan segera membuat surat susulan ke provider XL. Beliau menyampaikan masalah ini akan dibantu oleh Bapak Hindro yang akan mengirimkan surat susulan revisinya itu. Lalu saya jawab, benar ya Pak Imam, besok Senin tanggal 16 Oktober 2023 saya akan datang agak pagi lah, saya biasanya jam 10, jam 11, mungkin besok jam 8, jam 9 saya akan menunggu sampai kedua surat tersebut benar-benar selesai atau tuntas, semuanya sudah siap untuk satu untuk tanda tangani Kasat Reskrim, yang kedua untuk surat ke provider surat revisi nomor HP tersebut. Setelah itu saya berpamitan sambil tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Imam yang telah membantu kepada saya saat itu. Untuk itu Pak Hani, Pak Albert, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengklarifikasi. Salam bagi saudara-saudara semuanya, terlebih juga bagi Bapak atau Ibu yang Tolong lebih keras ya, Bu Fredes ya. Ya, saya ulangi, salam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya, Ibu Suharti, yang akan mengklarifikasi adanya kesalahan penulisan nomor HP yang saya buat di kronologi perkara pada tanggal 18 Juli 2023 dan sudah terlanjur saya laporkan di kepolisian hingga sudah tercetak di surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor STB garing 515 garing Romawi 7 garing 2023 garing Reskrim, di mana di situ telah terlanjur tertulis bernama Ibu Devina, karyawan PT Bank Mandiri Persero, dengan nomor HP 081 7490 5592. Padahal ya, yang benar adalah nomor HP 081 7490 5592. Di sini tertulis pada saat saya nuliskan kronologi, memang saya benar-benar salah di 081 7490 5592. Kemudian dari screenshot riwayat panggilan masuk di tanggal 13 Juli, di sini disebutkan 08174905992. Ini yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemilik nomor HP 08174905592. Ini semua saya pastikan tidak ada unsur kesengajaan, apalagi niatan untuk merekayasa kasus. Semua ini terjadi diakibatkan kurangnya ketelitian saya dalam menuliskan ulang nomor HP yang ada di riwayat panggilan masuk pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.27, dan yang benar adalah yang seharusnya ini, Pak. Nomor HP 0817490
5992. Saya berjanji besok hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sebagai konsekuensinya saya akan menunggu pembetulan atau revisi di atas dengan penulisan nomor HP yang benar 081749059992 sampai tuntas, sampai selesai. Agar supaya akibat salah baca penulisan atau penulisan ulang di HP tersebut menjadi yang seharusnya benar, yaitu 081749059992. Saya ulangi sekali lagi, nomor HP yang digunakan Ibu Devina untuk menelpon saya pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.27 yang benar adalah 081749059992 dan bukan nomor HP 081749055592. Kiranya pemilik nomor HP tersebut bisa memakluminya. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan peristiwa yang saat ini telah terjadi. Dan saya berjanji dalam waktu dekat setelah hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, bukti koreksi tersebut akan segera saya sampaikan melalui adakan Zoom meeting lagi di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu Suharti, dan sebelum saya kembalikan ke Pak Albert, nanti tolong yang tadi Anda tunjukkan di layar monitor tentang kronologis perkara yang lama, kemudian surat pernyataan yang lama, dan bukti itu tolong dikirimkan ke Pak Albert untuk dipasang di akhir video, Pak Albert. Jadi supaya jelas bahwa ini hanya sebatas kesalahan tulis, tidak ada rekayasa kasus yang pada dasarnya memang tidak ada untungnya bagi Anda sebagai pelapor. Dan itu bahkan malah akibat adanya ketidaktelitian ini menjadikan kasus ini seolah-olah lamban. Tapi sekali lagi kita harus tetap bersyukur bahwa saat ini kita masih bertemu dengan penyidik Unit 2 Reskrim Polresta Surakarta yang menyadari, atau bahasa Jawanya baru ngeh kalau itu ada kesalahan. Sedangkan walaupun ada mungkin tadi kurang ya, bahwa setelah dilihat dari gate number yang 5592 itu adalah pemiliknya seorang ibu ya. Seorang ibu itu Anda tadi lupa atau bolehlah untuk menambahkan seorang ibu yang inisialnya siapa, boleh Anda sebutkan, dan yang 5992 itu tertulis di gate number apa, itu perlu Anda klarifikasi, sehingga Anda selaku pembuat kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ketika sudah bahasa Jawanya getem-getem ya, getem-getem atau penasaran sekali dengan yang namanya Ibu Devina ini, juga membantu memblow up dengan judul dicari nomor handphone 081 yang belakangnya 5592. Itu atas dasar STBP yang ternyata dari pihak
Bu Suharti dan saya selaku pengawal kasus tidak teliti dan ini sudah diberikan revisi atau lebih teliti kepolisian pastinya karena mereka itu memang bekerjanya profesional dan di kesempatan kali ini saya juga akan mengucapkan mohon maaf kepada pemilik empunya nomor 081 yang belakangnya 5592. Bahkan nanti pun dalam waktu dekat ini saya akan membuat video YouTube khusus untuk merevisi nomor tersebut. Tapi saya juga menantikan dari perkembangan kasus yang akan Anda jalankan, Bu Suwarti, esok hari Ya, bagaimana, supaya di sini ini satu, empunya yang bukan Devina ini, yang sudah mungkin mengalami ketidaknyamanan ini tidak marah, itu yang pertama. Dan kalaupun marah itu wajar, karena mungkin ya kita tidak tahu cara kerja kepolisian, cara kerja provider bahwa wong saya ini bukan Devina, mungkin ditanyai kamu Devina, mungkin begitu, atau saya tuh bukan bekerja di Mandiri kan begitu. Nah, jadi kan dia kan pasti tidak nyaman dan kalau mungkin ada kolega atau rekan atau saudara yang kebetulan diberitahu kamu nomor handphonemu terupload di YouTube loh, dicari sebagai kolektor Devina, paling tidak ini adalah klarifikasi cikal bakal kenapa hal itu bisa terjadi. Itu semua karena mungkin Bu Suharti tadi sudah mengatakan bahwa ada sebuah gangguan penyakit mata, katarak, dan ada sebuah ketidaktelitian dan ada faktor tidak bawa kacamata ketika menulis tersebut sehingga itu keliru. Dan ini yang diuntungkan adalah pihak kolektor yang mengaku bernama Devina. Maka dari itu Bank Mandiri merasa di atas angin. Devina atau agen entah itu internal kolektor entah itu eksternal kolektor merasa di atas angin. Kasihan deh lu melaporkan dengan nomor yang salah. Sehingga pembuktian kepolisian itu tidak bisa berjalan lebih cepat dan lebih tepat. Kira-kira begitu saya menanggapi Bu Suharti. Silahkan Bu Suharti kalau mau melengkapi dulu dari gate number itu gimana, atau mau dikembalikan dulu kepada Pak Albert. Silakan. ya. Kalau yang saya ingat Pak Hanif, gate number dengan nomor yang belakangnya 5592 itu seorang ibu berinisial L, begitu Pak. Kemudian di situ disebutkan beliau, ada yang menyebutkan beliau tinggal di Gading Indah atau Kelapa Gading, saya nggak jelas. Kemudian ada saudaranya yang di gereja A, begitu Pak. Cuma saya nggak bisa, mungkin saya bisa, nanti saya kirimkan ke Pak Albert Pak untuk gate number yang saya buka dengan nomor Baik, 5592 rasanya itu tadi. jadi berkas-berkas yang harus ditempel di akhir Zoom meeting nanti adalah pertama surat pernyataan Anda yang salah, Ya, kemudian yang kedua adalah kronologis perkara yang salah, dan yang ketiga adalah STBP laporan yang ya, salah, dan tidak ada salahnya jika Anda menambah dengan gate number kontak tadi sehingga ini sudah terklarifikasi bahwa 5592 adalah Devina. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Albert. Silakan Pak Albert. Ya, baik. Saya juga dari Oma Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur.
termasuk adalah pihak yang mengupload dari video rekaman di mana eh, Ibu Suharti saat itu diintimidasi oleh seorang korektor yang mengaku bernama Devina. Nah, berdasarkan dari laporan polisi yang ada, tertera nomor 08174905 592. Nah, Ya, ternyata kemudian atas klarifikasi Ibu Soeharti, ternyata ada kesalahan penyampaian dari nomor tersebut yang seharusnya yaitu 08174905 992 ya Bu ya. ya, betul, betul, Oke. Pak. Kalau gitu, kalau demikian saya dari Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik nomor yang mungkin sudah salah disebutkan oleh Ibu Soeharti. Tidak ada maksud dari kami, dari Omah Solusi Indonesia, khususnya Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, untuk melakukan rekayasa kasus, apalagi menyasar kepada uh, pemilik nomor yang salah itu. Karena memang ini yang murni ada kesalahan, mungkin faktor usia juga ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Kemudian juga ada penyakit mata, katarak itu. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Ya, Atas nama Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Gimana Pak Ani, mungkin ada lagi? Baik, jadi ini adalah sebuah pembelajaran dan ini sebuah judulnya sudah sangat jelas klarifikasi bahwa ada kita selalu bisa memandang dari dua segi, segi positif dan segi negatif. Segi positifnya bahwa kita harus apresiasi bahwa penanganan laporan ini benar-benar ditindaklanjuti dengan cermat, seksama, dan akhirnya ketemulah problematika kenapa sampai hari ini mungkin pihak provider belum menjawab. Ya, positif yang kedua bahwa Bu Suharti tidak perlu berkecil hati, apalagi takut dengan pasal mungkin pencemaran nama baik ataupun tuntutan balik dari si empunya pemilik nomor handphone karena kita menyebutnya atas nama bukan inisial L ya, tapi inisial D, Devina. Dan kita di STBP juga tertulis karyawan Bank Mandiri. Jadi yang katakanlah dikatakan bisa pencemaran nama baik itu kalau mungkin Anda tuh apes ya, apes. Itu adalah nama samarannya aktor itu bernamanya Devina itu menyamarnya kebetulan sama persis dengan yang berinisial L tadi. Itu bisa jadi tingkat emosi dari si empunya nomor ini semakin besar, kan begitu. Tapi karena yang saat ini tertulis di STBP memang kita tidak menyebutkan kita tidak ada maksud dan tujuan yang neko-neko atau aneh-aneh dan kita menulisnya inisial D ya otomatis itu pasti akan patah atau dimaklumkan dan ketika apalagi Pak Imam juga sudah sangat kooperatif dengan penanganan yang luar biasa akan segera memfollow up untuk segera merevisi sehingga itu sangat dipentingkan sekali untuk Anda memegang black and white-nya. Ingat hitam putihnya bahwa itu adalah kesalahan dari
ketidakcermatan dalam menulis. Itu satu Ya. sisi positifnya. Dan itu pembelajaran dalam kehidupan agar lain kali mungkin termasuk saya itu mau membaca ulang. Semuanya itu perlu dibaca ulang. Jadi tidak boleh asal tanda tangan, tidak boleh menggampangkan sebuah kasus, apalagi kalau ini sudah menyangkut ke ranah hukum. Dan segi positifnya artinya tambahan lagi bahwa Bank Mandiri terutama divisi collection departemen yang mungkin tadinya di atas angin, kasihan kamu tuh ngelaporin nomor yang salah. Kamu cari ke sana juga pasti nggak ketemu. Itu akan berbalik beda ceritanya karena nanti dengan adanya revisi ke provider itu sendiri pasti sudah ada gate numbernya bahwa memang 5992 itu adalah tertulis penteror-penteror kan begitu. Intinya tidak ada yang positif tapi negatif semuanya. Dan di situ masih ada segi positif bahwa sudah saya katakan bahwa kolektor itu tidak akan pernah tidak meninggalkan jejak. Dia menulis suruh menghubungi bagian keringanan di mana nomornya adalah simpati, itu kebetulan positifnya Anda tidak keliru. Artinya kan itu sebagai benang merah yang bisa kita masih berharap bahwa nantinya ke depan pasti itu akan segera buka tabir itu, walaupun dengan adanya peristiwa keliru ini pastilah mengulur waktu sehingga sedikit lebih lama. Sedangkan dari segi negatifnya, kalau kita telaah bahwa akibat dari itu saya tuh terheran-heran juga bahwa Anda ini berarti diremehkan oleh Bank Mandiri dengan terbukti Anda salah baca, Anda salah tulis, sehingga wong kasusnya Pak Albert yang sebatas hanya somasi saja, Bank Mandiri itu langsung mengirim tim untuk minta maaf. Kenapa kok ini kok tidak ada respon sama sekali? Seolah-olah benar-benar kebal hukum. Dari sini segi negatif itu akan terobati dengan kita lebih tetap mengkawal kasus ini, dan semoga pemilik handphone yang punya yang asli 5592 ini mengerti dan dapat memahami bahwa itulah segi negatif kalau kita menyepelekan, mungkin tidak segera ngambil kacamata, padahal kan sebenarnya ngambil kacamata itu kan simple ya kalau dinati, tapi kita mungkin pede sekali dan akhirnya ada kefatalan membuat tulisan itu jadi tidak tepat ditulis. Kira-kira itu masukan saya, dan mungkin bagi rekan-rekan Ormas Solusi Indonesia semoga semakin menambah semangat bahwa tidak ada yang namanya laporan polisi yang tidak ditangani dengan baik dan benar, dan tidak ada yang perlu Anda khawatirkan untuk melaporkan sebuah dugaan tindak pidana yang telah terjadi pada Anda jika memang Anda itu terjadi realitanya dan itu bukan rekayasa. Kira-kira tambahan saya hanya itu saja. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Suharti. Mungkin kalau mau menambahkan, kalau mungkin kepada Pak Albert juga mau menambahkan silahkan, atau rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Ya, saya kepingin menambahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ebtu Imam dan Bapak Indro yang telah istilahnya dia yang menemukan ketidaksesuaian nomor HP
Ibu Devina, dan beliau bersedia membantu saya untuk membuatkan revisi dan juga untuk mengajukan penambahan BAP kepada Kasat Reskrimnya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Hani, mentor saya, juga kepada Bapak Alfred, karena peristiwa ini menjadikan Bapak menambahkan, Bapak jadi tambah gawean begitu, Pak. Mohon Oh, maaf. enggak. Dalam arti saya tidak merasa bahwa Anda bersalah. Balik lagi, karena memang niat kita untuk membuat laporan polisi itu adalah agar supaya di negara kesatuan Republik Indonesia ini ala-ala preman, ala-ala barbar dalam khususnya penagihan kartu kredit ini kita bisa perangi, kita bisa berantas, kita bisa beri efek jera. Jadi tidak lain Betul, tidak Pak. bukan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Anda sebagai pelapor Bu Suharti dan saya acungi jempol mentalitas Ibu Suharti walaupun mungkin Anda senantiasa ngomong sudah sepuh dan saya tidak merekomendasi kata-kata sudah sepuh itu. Usia boleh bertambah tapi semangat tetap harus menggebu-gebu bagaikan Sweet Seventeen kita kira-kira begitu dan itu akan membukakan kita, akan membawakan wacana, wawasan, menambah ilmu, menambah pengalaman hidup. Dan apalagi ketika nantinya kasus ini mengkerucut dan akhirnya memperoleh hasil maksimal, saya yakin tujuan Anda bukanlah untuk ingin memenjarakan orang, mencelakai Betul, orang, tapi tujuan betul, Anda adalah memberikan efek jera, kan begitu betul, Pak. ya. Betul, Entah Pak. itu P21 yang akhirnya berlanjut ke persidangan dan akhirnya ada vonis ataupun restorasi justice berdamai diselesaikan secara kekeluargaan. Paling tidak dengan nanti mengkerucut ke sana itu paling tidak ini demi kebaikan Anda sendiri. Bukan tidak ada keuntungan bagi saya. Saya menolong tanpa pamrih. Kebetulan saya mempunyai track record bahwa saya diizinkan oleh yang kuasa untuk beberapa kali berurusan dengan polisi sebagai pelapor. Sehingga saya hanya memberikan kesaksian, kesaksian bahwa tidak benar hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu kesaksian yang sudah saya gembar-gemborkan di awal bahwa kasus yang menimpa di saya semuanya berakhir secara tuntas. Jadi kalau nanti sudah tuntas itu dengan mungkin restorasi justice ataupun dengan P21 ya satu jawabannya adalah dua macam. Kalau restorasi justice Anda berarti ada surat kesepakatan damai, kemudian ada pencabutan laporan kepolisian, tapi kalau memang harus sampai P21 persidangan, ya Anda artinya harus mengikuti prosesi persidangan itu sendiri. Anda akan ditanyai oleh jaksa penuntut hukum, Anda mungkin akan ditanyai oleh pembela dari orang yang kita laporkan, Anda mungkin akan ditanyai oleh hakim, dan nantinya akan muncul vonis. Dan paslah karena keyakinan saya tidak untuk menyelakai orang, kita tidak perlu banding untuk pemberatan kasus vonis dan sebagainya karena dengan demikian tata cara penagihan kolektor kepada debiturnya itu sudah tidak seperti itu. Apalagi Anda sudah bersaksi bahwa silahkan Anda sendiri yang ngomong, kenapa kok Anda
sampai hari ini bersikukuh kepada Anda ungkapkan Pak Imam, kenapa Anda bersikukuh untuk ini tetap berjalan karirnya? Silahkan, alasan Anda apa? Hal itu yang Anda bilang akan banyak orang di sana yang lainnya yang kalau saya tidak berjuang akan mengalami hal yang sama. Silakan Bu Suwarti. Ya, ya, terima kasih Pak Andi. Karena saya berpikir pada saat setelah COVID ini pasti banyak orang yang mengalami seperti saya, gagal bayar atau apapun itu. Yang jelas di sana, di luar sana, dari bank manapun, nasabah gagal bayar itu pasti banyak, Pak Ani. Dan kalau saya mengalami penelponan yang seperti dari Bank Mandiri ini, dan sampai melakukan pengancaman, bahkan sebelum pengancaman itu juga banyak intimidasi, bully, kemudian teror kan begitu Pak. Kalau tata caranya seperti itu semua, kan kasihan bagi mereka yang mentalitasnya tidak kuat gitu ya. Saya berpikir pasti akan mereka-mereka itu akan bisa saja mencari jalan pintas dengan bunuh diri atau dengan apa ya, mungkin stres atau ya bisa jadi gila kan gitu kan kasihan. Sementara orang-orang yang seperti saya ini kan juga punya keluarga, punya saudara, mungkin anak-anak yang masih kecil. Kalau dengan tata cara Bank Mandiri yang seperti saya alami itu, sungguh saya kasihan ke mereka-mereka. Ke satu itu patuh Pak. Kalau nagih itu tidak sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP itu sangat banyak sekali Pak. Sangat banyak sekali yang saya rasakan yang kemudian menimpa anak-anak saya, mantu saya, bahkan ada yang berusaha telepon ke besan-besan saya kan seperti itu. Terus yang kedua, kalau pengancaman ini saya biarkan saja Pak, takutnya ya Pak ya, takutnya para deskol atau kolektor itu akan menteror lebih gila lagi karena mereka merasa wah nggak ada yang berani melaporkan, seolah-olah mereka itu kebal hukum begitu Pak Ani. Saya hanya berpikir supaya tidak ada kejadian tata cara penagihan yang seperti saya alami begitu Pak Ani. Ya, Seperti mungkin itu. Anda lupa menambahkan tentang mentalitas cucu Anda jadi Oh iya betul, itu takutan, justru itu. Iya benar-benar Pak, itu jadi yang malas sekolah. Silakan ditambahkan ya karena itu sangat penting sekali. justru ya betul Pak Ani, betul. Dan yang saya laporkan ini kan karena kasus yang ancaman itu Pak akan menjemput putu saya ke playground, kemudian ya nek dikembalikan, kalau tidak dikembalikan bajunya saja sebagai ganti atau silih atas hutang saya. Dan saya pada saat diteror dia mengatakan seperti itu, kebetulan pas cucu saya ada di ruangan ini Pak Ani. Bukan Kemudian dia kebetulan sebenarnya, kalau saya dengarkan dari voice record yang ya sudah Anda ngajarin kirimkan, itu memang dia sengaja, sengaja untuk supaya dibesarkan volumenya dengan harapan seperti yang Anda katakan, bahkan sampai cucu Anda itu kalau mendengarkan telepon betul. Anda berdering aja ketakutan ya. Jadi Iya itu betul. adalah motivasi Anda dan semoga dengan adanya Zoom meeting ini yang sudah diperdengarkan untuk umum, Anda-Anda semua, khususnya yang saat ini sedang mengalami kondisi finansial yang kurang baik, sehingga mengakibatkan Anda saat ini menunda pembayaran hutang kartu kredit. Kita semua mengakui sebagai keluarga besar Rumah Solusi Indonesia bahwa memang saat ini kita belum menunaikan kewajiban secara tuntas. Tapi tidak artinya dengan hal tersebut wong kita ini tidak foya-foya, wong kita ini memang mengalami kendala. Tidak artinya kita ini
Dengan mereka kita beri realita yang ada, tidak jarang realita yang ada itu malah dijadikan bahan. Bahkan kita ini malah istilahnya lebih diinjak, dikasih hati, pelong. Jadi ini memang sudah saatnya dengan bergabung dengan keluarga besar Omah Solusi Indonesia, terutama saya berharap kepada mentor-mentor Omah Solusi Indonesia, kompaklah untuk bersatu padu, untuk tanpa pamrih memberikan wacana, memberikan edukasi, memberikan mentoring kepada rekan-rekan baru yang sebagai debitur yang saat ini gagal bayar, agar supaya tidak bisa diintimidasi, tidak bisa membuat mereka stres ataupun depresi. Jadi kita sudah memberikan pembekalan ilmu dalam arti segi hukumnya, pembekalan ilmu dari segi kesehatan mentalnya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, terkhususnya kepada 5 mentor yang sudah mau membantu saya tanpa pamrih, tanpa adanya imbalan apapun, bahwa sekarang ini sudah menghasilkan banyak kali debitur yang awal mulanya ketakutan luar biasa, yang awal mulanya tidak bisa berkata apa-apa ketika dimaki-maki oleh kolektor, ketika diperlakukan, ditindas oleh kolektor. Sekarang ini bisa membalik yang tadinya tujuan kolektor adalah membuat debiturnya yang sedang berkesukaran stres menjadi mereka sudah bisa bertahan dan membalik supaya kolektor-kolektor tadi mendapatkan efek jera. Dia itu bukanlah saat ini yang terbaik, bahkan tidak jarang, bahkan kita juga tidak tahu. Jangan pernah pesimis. Kolektor nagih itu bisa jadi dia sendiri juga ada gagal bayar, one prestasi, entah itu kredit apa. Jadi tidak artinya mereka tuh paling suci. Jadi itu tolong disingkirkan blok mental bahwa kolektor itu pasti orang yang terpilih, kolektor itu pasti orang yang tidak ada tunggaan. Itu adalah salah besar. Jadi kiranya dengan adanya acara klarifikasi kesalahan penulisan nomor di laporan ini sekaligus menambah semangat, menambah sebuah etos, menambah sebuah keinginan untuk kita bangkit. Kita ini sedang terpuruk, sedang perekonomian jelek, jangan mau diunyo-unyo kolektor dan malah menurunkan mentalitas kita semakin down, semakin tidak mau ngopo-ngopo, tidak mau bekerja, sehingga kalau itu memang Anda tidak mau mengikuti nasihat kita yang sudah mengalami, maka yang ada adalah di kehidupan Anda ke depan semakin terpuruk. Seperti yang dikatakan Bu Suharti, tidak jarang malah sampai mungkin salah langkah pinjam rentenir, salah langkah dengan cara manipulasi keuangan di perusahaannya dia bekerja, atau mungkin malah mencuri, berbuat penggelapan penipuan dengan teman, atau bahkan bisa jadi bunuh diri. Itu tambahan dari saya bahwa satu kali lagi bahwa Bu Suharti tidak perlu merasa bersalah dengan saya ataupun dengan Pak Albert ataupun dengan seluruh terutama pemilik handphone, pemilik empunya nomor handphone. Memang karena memang niat kita bukan untuk hal yang negatif, hanya sebatas karena kelemahan membaca saja sehingga Ya, betul. mengadur menjadi kacau. Itu tambahan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Suwardi atau kepada Pak Albert atau kepada seluruh keluarga besar yang saat ini mengikuti Zoom meeting. Terima kasih.
Silakan Pak Albert. Ya, Bu Suharti ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Bu? Sudah cukup Pak. Sudah Hanya cukup. saya hanya satu hal yang penting kenapa saya nekat mengajukan pengaduan ini Pak, karena mentalitas cucu saya ke depan. Ya, dan satu lagi, ini tambahan untuk mungkin harus saya sampaikan kalau mungkin ketemu dengan para penyidik bahwa Anda ini atas etikat Anda sendiri, bukan Betul. karena disetir. Itu juga harus Ya, Anda sampaikan. Karena sudah memang apa adanya ya bahwa kita ini kan hanya kebetulan saja saya diberikan izin oleh yang kuasa kesempatan menangani kasus-kasus di kepolisian, beberapa kasus, dan itu semua ketika saya membantu juga tidak ada pamrih. Anda juga bisa bersaksi, saya bahkan mengantarkan Anda pertama kali apapun itu tidak ada biaya yang saya pungut ya, apapun, dan ya, ini pun dengan adanya nanti kasus-kasus ke depan kalau mungkin Anda ya menemukan kendala apapun itu, tidak akan segan-segan saya untuk melakukan tindakan langkah tanpa biaya sepeser pun. Karena memang Anda bukan boneka saya dan saya tidak punya keuntungan advantage apapun selain memerangi cara penagihan menghilangkan premanisme di negara kesatuan Republik Indonesia, memerangi cara barbar yang sangat-sangat ya tadi seperti yang Anda sudah ungkapkan di video ini. Terima kasih. Silahkan Pak Albert. Ya, ya saya juga merasa kagum dengan alasan mengapa Ibu Suharti ini tetap mau melanjutkan hingga ke LP ya, ke laporan polisi. Dan ini memang kalau bisa dikatakan selama ini Deskol itu sebagai apa merasa tak bisa disentuh oleh hukum. Kalaupun ada pelaporan itu biasanya yang dilaporkan adalah bill collector ataupun orang lapangan yang datang menemui debitur dan kebetulan atau saat itu terjadi tindakan yang mengarah ke pidana dan itu dilaporkan. Tapi untuk Deskol memang banyak debitur-debitur itu yang seringkali hanya menerima ketika diintimidasi, diancam, atau dibully. ya, betul. Dan sebenarnya pokok kestresan mereka ya sebenarnya penyebab utamanya deskol-deskol ini karena mereka merasa tidak terlihat, merasa tidak untouchable gitu ya, tidak bisa dijangkau oleh hukum. Identitas pun juga itu disembunyikan. Itu seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa kita laporkan. Dan Betul. sekarang sudah dibuktikan bahwa Deskol, bahkan ini adalah bank BUMN, bank pemerintah, bank plat merah, yang seharusnya mengedepankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam tata cara penagihan, menjadi contoh suri toladan bagi bank-bank yang lain dalam melakukan penagihan ke debiturnya. Justru sekarang mempelopori, seringkali saya menerima pelaporan bahwa penagihannya itu justru sangat-sangat brutal. Dan banyak sekali orang debitur-debitur ini yang terganggu bukan hanya si pemilik kartu kredit, tapi juga ke pihak-pihak di luar dari si pemegang kartu itu. Betul. Bahkan yang tidak ada kaitannya sama sekali seperti kepala sekolah dari mungkin anaknya atau cucunya. Nah, sampai sedemikian barbarnya penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini. Karena mereka merasa bahwa selama ini mereka adalah pihak yang tidak bisa tersentuh oleh hukum. Identitasnya tidak bisa dibuka. Tapi sekarang dibuktikan bahwa Ibu Soeharti memiliki keberanian bahwa tidak ada orang atau pihak yang kebal hukum
semuanya bisa dijangkau oleh hukum. Hukum mungkin buta, tapi dia bisa melihat dalam gelap. Itu. Satu lagi yang saya tambahkan, yang penting itu adalah niat. Ketika Anda diperlakukan tidak secara manusiawi, ketika mereka melakukan tindakan yang arogan, yang bahkan mengabaikan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tinggal selain keberanian itu juga dibutuhkan niat. Sekarang Anda bisa lihat, dan sekarang juga saya harus memberikan kesaksian. Ketika tanggal 13 Oktober 2023 itu di malam hari saya kontak-kontakan dengan Bu Suharti. Itu Bu Suharti betapa kecewa, betapa dongkol terhadap dirinya sendiri. Bahkan melampiaskan kejengkelan itu dengan pengantarnya. Wah, kok yo sampai iso ngene iki kepiye to yo kok nulis yo sampai salah gitu. Itu adalah satu cobaan pembelajaran hidup, dan saya sekali lagi mengacungkan jempol, itu tidak menjadikan batu sandungan, apalagi malah stop. Kekecewaan ini membuat Anda stop untuk tidak mau merevisi, mau melanjutkan, tapi ini malah menjadi bara baru untuk membuat Anda semakin semangat. Kira-kira begitu Bu Suharti? Ya. Kira-kira begitu Pak Alfred, silakan. Ya, Waktu dan tempat saya kembali. baik. Eh, Rekan-rekan mungkin ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Soeharti atau oleh Pak Hani dan juga saya. Silakan, waktu saya persilahkan bagi rekan-rekan. Atau Pak Rudi, mungkin masih ada nih Pak Rudi nih. Kalau mungkin tidak ada tambahan tentang kasusnya Bu Suharti, di kesempatan kali ini saya juga membuka forum, mumpung kita ketemu, untuk mungkin kasus-kasus lain silahkan bisa berkonsultasi juga dengan Bu Suharti. Kalau saya misalkan melapor polisi itu gimana ya, karena ada ancaman, tidak harus pengancaman, itu tidak harus penculikan, pencemaran nama baik ya bisa, atau katakanlah mengancam akan membungkus, menyandra, itu juga sudah buat tindak pidana. Atau ada yang saya dengar besok pagi, hari ini Anda melihat matahari yang terakhir, itu juga ada. Itu terus kata-kata ambigu itu karena kolektor akhirnya ketakutan, itu kan berarti kan sebenarnya maksudnya dia adalah ingin menghabisi ya. Pak, kamu hari ini ada kan melihat sinar matahari yang terakhir, itu sebenarnya adalah ancaman untuk menghabisi nyawa. Tapi karena kemudian klien, debitur kita atau keluarga besar Rumah Solusi Indonesia tahu tentang itu, oke Pak, ini saya ancaman Bapak saya terima ya, saya rekam ya, langsung kata-kata ambigu atau kata-kata, pecundangnya kolektor bilang, loh maksud saya tuh begini loh Pak, ini kan sore, sore setelah sore kan malam, kan berarti sudah tidak ada matahari. Jadi itu kira-kira yang yang ada. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Selama Anda bisa rekam, selama Anda bisa men-track nomor nomor teleponnya, selama Anda punya support dokumen bukti-bukti yang lain, itu bisa diberikan masalah dalam kepolisian. Jadi harapannya tidak hanya ada satu Sri Kandi,
yaitu Bu Suharti. Tapi tidak laki, tidak perempuan. Kalau memang itu jangan sebatas somasi. Kalau sudah mau melakukan sebuah bukan penagihan tapi sebuah tindak pidana, jangan segan-segan kita untuk melakukan laporan kepolisian. Kira-kira itu tambahan saya. Saya kembalikan Bu Suwarti kalau mau ada tambahan. Kalau tidak ada mau tambahan, saya kembalikan pada Pak Albert. Mungkin ada yang mau dibagikan, terutama trending topik yang saat ini sedang terjadi apa saja. Silahkan, waktu dan tempat saya kembalikan. Ibu Soeharti masih ada yang ditambahkan, Bu, mungkin Sudah menanggapi cukup. Pak Hani? Sudah? Sementara cukup ya. Oke. Cukup Pak. Oke, berarti untuk kasus klarifikasi sudah selesai. Doa saya juga pastinya dari seluruh keluarga besar Rumah Solusi Indonesia, besok tanggal 16 Oktober 2023 hari Senin, semua revisi yang harus dilakukan di Polresta, walaupun itu memakan waktu yang mungkin tidak sebentar, dapat berjalan secara lancar, dan Amin, amin. semoga revisi ke provider juga segera membuahkan hasil sehingga step berikutnya bisa terselenggara dengan baik dan benar. Amin. Amin, amin Pak. Silakan Pak Albert. Ya, rekan-rekan sekalian, gimana ada yang mau ditambahkan atau ada yang mungkin pertanyaan? Pak Nur mungkin mengenai kasus CTBC yang seringkali telepon hingga berjam-jam nih, mumpung ada Pak Hani, bisa minta tips and triknya. Gimana Pak Nur? Ya, Pak, terima kasih Silakan. kesempatannya Pak Albert, ya Pak Hani, Selamat Bu, Pak Nur. Ya, ya sama rekan-rekan sekalian. Ya mungkin ya memang CTBC ini ya tipikalnya sepertinya sudah modelnya seperti itu. Ya ini kan sebelumnya yang kemarin itu si Nando itu sebelumnya kan si Pak Mario tuh yang seperti cerita tadi Pak Hani bahwa saya sempat diancam sampai tidak melihat matahari. Begitu saya jelasin, oke, udah saya rekam ya. Ya akhirnya dia mengklarifikasi seperti tadi bilang. Maksudnya ya sekarang sudah sore ya seperti tadi Hani bilang. Nah ternyata si Pak Mario ini orangnya sudah tidak pegang saya lagi katanya. Si Nando bilang bahwa sekarang si Mario itu udah nggak pegang saya lagi. Jadi mungkin mungkin karena masalah itu atau apa, ya akhirnya dia di apa ya beralih ke tempat lain gitu, nangani debitur lain. Nah cuman masalahnya nih si Nando ini lebih lebih ya kalau neken enggak gitu ya Pak Hani ya. Tapi dia itu seolah-olah ya pengen ngobrol gitu ya, kayak kayak nyaman gitu. Kalau perempuan mending gitu ya. Ini kayak nyaman ngobrol. Terus ya kalau nggak saya lagi bekerja sih masalah. Kalau nggak masalah. Kalau saya lagi libur ya saya tanggepin gitu kan. Nyantai. Tapi kalau lagi kerja, lagi meeting ini yang bikin bikin saya agak apa ya, agak sulit. Ya kadang-kadang mau apa ya HP-nya mau saya taruh juga kedengaran suara meeting. Makanya kadang-kadang pas saya meeting di ruang meeting itu wah ini si Nano lagi nih. Saya mesti keluar gitu. Jadi pimpinan saya itu kadang-kadang waduh ini lagi apa ya lagi urgennya bahas meeting saya bolak-balik gitu. Seperti itu Pak. Ini mungkin ya saya udah berusaha di kalau di mobil ya saya radio diputar ya denger radio sampai dia nutup sendiri. Kalau lagi tidur kemarin udah saya share juga dia itu ya akhirnya tutup sendiri juga. Cuman ya kesulitannya di waktu kerja aja Pak nih. oke Pak. Jadi begini ya, saya sedikit memberikan sebuah wacana edukasi bahwa yang paling mengerikan itu bila mana kita diajak seolah-olah diajak berteman dengan kolektor itu mau. Ya, itu yang paling mengerikan. Terutama debt call, kolektor yang mendatangi kita. Terutama saya spesifikkan lagi bagi orang-orang debitur yang saat itu mungkin buka toko
atau buka warung makan, kedai makan, itu tidak sedikit debt call ini sengaja ngelarisi bahasa Jawanya, beleni ya. Misalkan Pak Albert, misalkan, maaf, misalkan punya gerai, Pak Pak Rudi punya gerai bubble, misalkan begitu. Pak Albert misalkan punya gerai dimsum. Itu tidak sedikit bahwa kolektor itu menggunakan cara, terutama debt call, ngelarisi, dibeleni. Nah, terus diajak berteman, diambil pekewui. Itu yang paling membahayakan. Kayak contohnya, kelihatannya Pak Albert ya, bahwa ternyata kolektornya itu adalah teman segereja, misalkan begitu. Itu walaupun dia teman segereja, walaupun dia borong bubble, walaupun dia mungkin borong dimsum, ataupun walaupun misalkan dia mengkorek-korek datanya Pak Nur ini bisnis apa, mau beleni, itu tidak usah ditanggapi. Jadi pembicaraan kita begitu kolektor itu keluar dari kasus yang terkait hutang piutang, Pak, kita jangan ngomongin yang lain-lain, kita bahas tentang tata penagihan. Anda sudah saya jawab begini, Anda mau ngapa lagi? Jadi terlepas Anda sedang santai atau tidak, saya bawahi, terlepas Anda sedang santai atau tidak, selama itu tidak membicarakan tagihan, jangan ditanggapi Pak Nur. Jangan pernah ditanggapi. Tentang meeting itu sendiri tadi, itu opsinya banyak. Karena kan Android atau ponsel pinter ini kan ada fasilitas mute, mute dimatikan, jadi dia tidak mendengarkan. Itu juga bisa Anda lakukan. Kira-kira begitu Pak Nur, masukan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Albert. Gimana Pak Nur, ada lagi? Hanya di mute doang Pak, tapi tetap terkoneksi ya Pak Hani ya. Kalau di mute kan dia nggak bisa dengar suaranya Anda meeting. Iya iya. Iya. Jadi dia tidak sadar kalau Anda dengan Anda mute, itu dia mungkin pandangannya Anda tidak bersuara saja. Tapi sebenarnya di situ fasilitas acara meeting itu masih terselenggara. Nah itu Pak Hani, jadi dia itu ya memang mungkin ya dia itu secara ya kalau meeting memang tidak terdengar, tapi kan dia kadang-kadang ya menanyakan loh, Pak Nur kemana ya? Ini kok hilang ya? Ya wis saya tutup dulu ya, nanti saya telepon lagi. Nah kalau saya nggak jawab tuh gitu Pak, tutup Ya, nanti 10 menit telepon lagi. Gitu. itu karena dia tahu kelemahan Anda, bahwa Anda masih menghadapi kolektor itu masih menggunakan hati. Selama Anda menghadapi kolektor masih menggunakan hati, artinya masih ada pekewuh, ada rasa rasa sungkan, itu yang membebani adalah diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda tegas, jadi dalam arti itu, kita itu jangan mudah dirayu. Kita tuh jangan mudah diambil hatinya. Dalam arti diambil hatinya tuh dalam arti kasihan, sungkan. Karena apa? Memang sudah dari sononya debitur macet versus kolektor itu adalah oposisi, Pak. Jadi sudah saya katakan, saya punya satu keluarga besar Omang Solusi Indonesia yang kebetulan jualan ayam bakar. Kalau Anda ambil hati,
apalagi Anda nganggap ini pelaris, itu keluarga besar Omong Solusi Indonesia itu seminggu didatangi makan ayam bakar 3-4 kali, dan akhirnya kontak datangnya itu bukan kontak penagihan tapi makan siang, dan itu bayar ya, saya katakan bayar ya. Tapi sebenarnya kalau kita ambil tujuannya, lebih diuntungkan kolektor daripada pemilik ayam bakar itu sendiri. Karena apa? Kolektor dengan Anda dibeleni mungkin sampai seminggu 3 kali, otomatis Anda diajak ngobrol, mungkin ini bumbunya dari mana ya, Anda disanjung-sanjung, dibuai-buai. Ayam bakar ini saya makan baru yang enak kali ini. Itu nanti akan menjadikan pertemanan. Dan ketika Anda menjadikan pertemanan itu, yang Anda akan jauh lebih kacau balau ketika dia menjalankan misi bahwa akhirnya balik lagi ke penagihan dengan cara mungkin merayu cicilan atau mungkin dan sebagainya, di mana itu yang rugi Anda sendiri. Jadi kalau saya ketika berhadapan dengan kolektor itu, saya matikan kata hati. Saya matikan kesungkanan karena saya sebaik apapun kolektor tidak pernah saya anggap dia sebagai sahabat, apalagi berteman. Kira-kira begitu Pak Nur. Jadi kita harus mengadakan di awal mula oposisi dulu dengan cara jawab yang sudah mungkin tadi diingatkan oleh Pak Albert, bahwa kamu tuh kok lama-lama kok saya jadi takut ya buat teleponnya. Saya laki ditelepon laki dan omongannya kok semakin lama menderu-deru, tidak ngomongkan tentang tagihan, jangan-jangan Anda tuh LGBT. Langsung begitu saja, Pak. Jadi itu yang penting itu adalah ketegasan dan kecerdasan kita dalam menumpas dalam cara mereka untuk mengambil kita sungkan. Itu saja Pak Nur. Atau mungkin ya tadi, bahwa kalau misalkan mau meeting ya, kamu nanti telepon lagi jam 4, jam 5 sore. Ini saya mau, jangan bilang pernah bilang meeting, jangan pernah bilang ketemu klien, jangan pernah bilang untuk karena sebuah urusan pekerjaan. Saya mau bubuk siang, jangan ganggu. Kira-kira begitu saja Pak Nur. Dan itu sukar, tapi itu Anda harus latih. Karena kalau Anda masih ada unggah-ungguh pekewo, ya ini menjadi kesukaran bagi Anda sendiri. Tapi kalau unggah-ungguh pekewo itu Anda terapkan untuk profesi kolektor, itu tidak ada gunanya sama sekali. Kira-kira gitu jawaban saya, semoga bisa diterapkan. Terima kasih. Baik, Pak Hani, terima kasih. Eh, ya memang saya juga kan selalu mengarahkan, udah jangan bicara kemana-mana, bicaranya ketagihan. Nah, tapi tetap nanti saya akan ya berusaha. Ya, mereka juga dia itu nggak tahu kalau saya tuh sebetulnya, Pak, kok Bapak itu saya telepon kok nggak kayak nggak pernah kerja ya. Status kerja tapi selalu ada gitu. Kalau ditelepon selalu ada gitu. Terus lama gitu kan, mau lama terus tidur kerjaannya. Bapak tuh kerja atau gimana? Jadi dia tuh nggak pernah tahu kalau sebetulnya kalau saya lagi kerja. Saya selalu mengkondisikan posisi saya itu kayak bangun tidur, padahal saya sedang kerja. Nah seperti itu Pak Ani sebetulnya. Terima kasih masukannya Pak Ani. Ya, sepertinya Pak Hani terputus. Mungkin ada rekan-rekan yang lain nih. Tapi enak lah jadi Pak Nur Hadi mah. Oh, ada kok Pak Randy. Wah, Pak Hani muncul kembali. Enak apa? Tiduran saya itu tidur kerja.
Enak pokoknya Ya, kalau jadi Pak Nur Hadi mah, tagihannya dibayarin DC. silakan Tagihan dilanjut dulu. Pak, apa kabar Pak Randy? Silakan dilanjut dulu Pak Randy. lanjutin apa Pak? Ya itu tuh Pak Nur Hadi Ah, juga suka dibayarin DC Pak. Pak Hani, iya tuh gimana tuh Pak Hani tuh? Gimana? Sorry. Iya, yang dibayarin DC Pak, ini saya udah 3 kali ya. Yang satu yang terakhir 700, 300, 300. Cuman dia tuh, Bapak kok ya kemarin dibayarin, ada itikat baik. Kok sekarang nggak bayar lagi? Saya bilang, saya belum pernah bayar. Itu nggak tahu yang bayar siapa. Gitu Pak. Itu gimana ya saya dibayarin? DC-nya udah apa ya, DC lapangannya ke saya udah malas ngomong gitu. Ya Baik, seperti itu saya dibayarin Pak Hani. baik, itu bukan dibayari sebenarnya Pak. Itu adalah strategi. Mana ada sih kalau tidak ada maksud keuntungan. Jadi karena CTBC ini adalah bank asing, ya, maksudnya bukan BUMN, itu kaitannya adalah terkait dengan sangat cepatnya nanti break over atau dihapus bukukan. Sehingga atau mungkin dia mengganjal agar supaya kolektibilitas ini tidak segera kolektibilitas 5. Karena prasyarat kolektibilitas 5 adalah 6 bulan selama berturut-turut tidak ada pembayaran sama sekali. Kan begitu. Jadi itu kan sudah saya katakan, kalau perorangan DC-nya nggak mungkin bayari. Itu adalah agensinya, misalkan katakanlah Bapak sudah membeli atau apa bahasanya kulaan, bahasa Indonesia kulaan itu apa ya? Sudah terlanjur transaksi, Belanja sudah Pak, terlanjur, kulaan belanja Pak. ya sudah terlanjur transaksi atau belanja. Nah, itu kan dia akan mempertahankan supaya belanjaannya atau transaksi itu tidak break over atau dihapus bukukan atau mungkin hangus. Ya, ibaratnya beginilah. Kalau saya bisa menebak menerka seperti kartu prabayar. Itu kan dilema kalau kita punya nomor cantik ya. Nomor cantik kalau tidak diisi pulsa nanti hangus. Kira-kira sebenarnya itu pernah terjadi di keluarga besar Omah Solusi Indonesia juga. Itu dikasih ada pembayaran. Jadi kalau nomor handphone Anda tuh masih aktif yang terkoneksi dengan kartu kredit, itu kalau ada pembayaran kan ada SMS, thank you of payment atas pembayaran kartu kredit. Nilainya nggak besar, ya kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 100.000. Itu hanya untuk mengulur supaya dia itu bisa masih memegang. Dalam artinya tebaan saya, terkaan saya bahwa kolektor CTBC ini sudah sedikit menemukan kelemahan Pak Nur sehingga dia itu berkorban senilai angka tertentu dengan harapan apa yang dia ditebak untuk kelemahannya Pak Nur ini bisa membuahkan hasil. Kira-kira begitu Pak. Karena memang hidup ini semuanya adalah spekulasi gambling. Itu jawaban atau tebakan saya. Terima kasih. Gimana Pak Nur? Pak Randy. Ya, Pak Albert silahkan. Ya, bagaimana Pak Nur? Ya berarti ya kita kan nggak tahu juga ya yang bayarin memang siapa gitu kan. Mungkin sewaktu-waktu juga saya akan seperti itu ya Pak Ani ya. Nanti suatu saat juga dia akan ngambil jalan pintas lagi, agensinya bayar lagi gitu. Saya Loh, jadi nggak kalau, nggak nggak call lagi gitu. kalau saya jadi Pak Nur ya, hal yang begitu tuh dengan kecerdasan kita balik. Kalau ditagih, Pak gimana Pak penyelesaiannya? Loh, saya aja malah kepengen nunggu adanya pembayaran lagi kok. Kalau saya dibayar gitu kan seneng. Gituin dong Pak Nur.
Ya, Dan siap. Anda sebenarnya punya hak loh. Anda punya hak dengan cara orang kalau biasa dibayari kan seneng ya, atau katakanlah nemu uang. Seperti saya di Bandung kemarin di S Hardware. Di depan saya ada handphone tertinggal. Kalau kita ini etikatnya jelek atau kita tuh cuek, kita mau ambil bisa. Kita dibayari ya matur nuwun. Tapi kalau kita ini mau mengurus detail, ini bukan hak saya. Itu Anda bisa telepon, bisa lapor ke Bank Indonesia, bisa lapor ke OJK bahwa saya tidak melakukan pembayaran, tapi di sini ada pembayaran. Ini ada motif apa? Itu bisa Anda selidiki, Pak Nur. Jadi protes ke Bank Indonesia atau OJK terhadap hal-hal yang tidak wajar itu adalah hak dari debitur yang merasa bahwa pembayaran yang dilakukan ini bukan menguntungkan tapi ini merugikan, atau bahkan saya secara agama tidak merasa membayar, kenapa ini ada pembayaran, itu nanti bisa diselidiki karena pembayaran itu pasti ada rekening pembayarnya siapa, melalui fasilitas apa tahu ATM, apalagi kalau pembayarannya ATM, lokasi ATM akan terdetek lokasi ATM. Dan ketika lokasi ATM itu terdetek, kita bisa minta CCTV ke lokasi ATM itu, siapa yang bayar. Dan ketika itu dilakukan, itu bisa dilakukan sebagai upaya pelangkah hukum bahwa maksud Anda apa kok membayari ini. Itu harus didetailkan. Kalau itu saya tidak akan tinggal diam atau matur nuwun dengan pembayarannya. Kira-kira begitu Pak Nur. Baik, Pak Ani, Pak Ani. Terima kasih, Pak Ani. Baik, terima kasih kembali. Silakan Pak Albert. Ya, rekan-rekan, ada lagi yang mau bertanya ini? Masih ada gundah gulana di hati mungkin, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan waktunya, saya persilakan. Pak Randy bagaimana? Saya Pak tidak Randy ada pertanyaan. waktu ngadepin kolektor CMB hebat. Salut saya untuk Anda. Saya dapat tembusan dari Pak Albert. Terima kasih, Pak Ya, Hani. satu saya yang boleh menambahkan Pak Randy ya. Ya, Ini semua tergantung pada Anda sendiri ya. Semua orang punya masing-masing pribadi ya. Tapi kalau saya memberikan masukan terhadap yang disiarkan ke saya, bahwa saya kalau sudah pernah mengalami berkali-kali, ini pimpinan saya mau bicara, saya ngomong sama mereka. Nah terus gunanya Anda datang itu apa? Kalau saya itu sebagai Anda, saya tidak mau dioper dioper handphone ke pimpinan, saya tidak mau. Itu hanya sebatas masukan saja. Jadi intinya kita tuh harus keras sama mereka. Lah kok kamu kok harus saya mau oper ke pimpinan kamu? Lah kok wes kamu pulang, oh pimpinan kamu diajak ke sini. Jadi itu sebuah trik lagi. Trik ya tadi kolektor baik dan kolektor buruk. Kira-kira begitu Pak. Tapi dari keseluruhan yang saya dapat antara Anda dengan CMB luar biasa. kalau saya terima kasih Pak masukannya. Cuman tetap sih nanti kalau misalnya begitu, tetap saya kayak kemarin Pak. Saya rekam juga, saya loudspeaker, biar DC lapangannya juga denger. Wah, pimpinan. Misalnya nih alasannya pimpinan, wah dia aja nggak bisa, lagi gimana saya kan gitu Pak. Shock terapi Ya, juga buat lapangannya. ya semua dipandang dari segi positif dan segi negatif. Tapi kalau Anda masih begitu itu anggapannya kita masih kooperatif Pak. Itu yang saya dalam arti bisa jadi nanti Anda suatu saat akan kena batunya ketika waktu Anda itu mepet atau waktu Anda itu sedang sibuk, Anda harus melayani
sama saja melayani dua kolektor. Apalagi nanti kalau dioperkan lagi ke satu lagi kolektor, berarti melayani tiga kolektor. Itu sih saya tahu maksud Anda, istilahnya supaya DC lapangannya jerah. Tapi akan jauh lebih jerah jika Anda tidak kooperatif dengan cara menjatuhkan mentalitas mereka. Nah terus kamu tuh kesini tuh ngapa? Kamu tuh kurir handphone. Itu jauh lebih menyakitkan hati ketimbang Anda meladeni telepon. Itu versi saya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih masukannya Pak. Oh, terima kasih. Ya, Besok juga saya janjian Pak sama kolektor DBS di rumah. ya. Baik, silakan, Pak. Itu udah luar biasa sekali dan Anda mungkin sudah saatnya nih menjadi mentor untuk membantu sesama. Gitu, Belum Pak, kira-kira. belum. Baik, baik. Terima kasih. Tapi jawaban Anda semuanya sudah luar biasa. Dari mana rekan-rekan yang lain ada lagi yang hendak bertanya, mengajukan pertanyaan? Silakan. Mumpung dalam Zoom meeting ini dijawab langsung oleh Pak Hani. Jadi kalau menambahkan ini, jadi memang di dalam grup tele yang saya bentuk itu beberapa kasus yang terjadi dari rekan-rekan yang mengirimkan rekamannya itu dep desk call atau dep call yang datang itu sekarang cenderung memainkan peran good cup and bad cup. Ada yang nanti datang terus yang satu memberikan kesannya, memberikan solusi, yang satu marah-marah. Nah, ini sama juga yang Pak Randy hadapi, tapi versinya yang satu seolah-olah menjadi atasan. Padahal sih saya yakin ini sama juga, satu tim. Permainannya sama, bad cup and good cup. Itu yang sekarang ini Pak Ani sering disampaikan oleh rekan-rekan, memainkan peran seperti itu, bad cup and good cup itu. Baik, satu lagi ya, saya terpaksa memotong mumpung Ya, saya ingat ya. Sekarang trennya beda lagi. Mereka datang berempat, bisa jadi berlima, bisa jadi berenam, dan mereka semua dilengkapi dengan surat tugas. Kalau sampai keluarga besar Omang Solusi Indonesia menemui hal itu, biasanya kan siapa yang bawa surat tugas kan begitu kan? Tapi kan surat tugas itu kan Anda lihat tidak ada tulisannya diperintahkan datang untuk menemui atau menagih debitur, nama debitur. Kan tidak ada nama debitur, ya, sehingga otomatis berarti semua kolektor itu punya surat tugas yang tidak ada tugas nemui debitur siapa. Kalau ketika para kolektor tadi menggunakan momentum atau ketika kita menanyakan prosedur surat edaran Bank Indonesia nomor 14 garis miring 17, di sana tertulis harus diperlihatkan surat tugas. Artinya kalau mereka semua bisa menunjukkan surat tugas, menunjukkan ID, kan artinya kan sah. Karena di surat edaran Bank Indonesia nomor 14 garis miring 17 tidak tertulis hanya satu orang. Jadi sekarang adanya Omah Solusi Indonesia ini ada yang sudah saya temui satu kolektor ketika klien atau keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini kita briefing mana surat tugasnya, mereka semua menunjukkan surat tugas. Apa yang harus kalian lakukan untuk mematahkan good cup, backup, good cup, bad cup itu satu, oke. Semuanya Mbak, surat tugas saya tidak pernah gentar. Tapi satu lawan satu. Masukkan satu orang dulu. Siapa yang mau pertama? Paham maksud saya ya? Siapa yang mau pertama berhadapan dengan saya? Masukkan. Saya tidak mau satu lawan empat. Saya tidak mau satu lawan enam.
Saya mau satu lawan satu. Agar supaya kalau bagi orang yang sudah mentalitasnya kuat, itu tidak ada masalah. Saya dalam sejarah macet kartu kredit menghadapi 12 kolektor seperti bagaikan dokter, saya jejer satu persatu orang, itu saya berani. Tapi saya berikan masukan, saya berikan pencerahan, saya berikan edukasi. Ketika mental Anda belum siap, dan ketika itu dimanfaatkan strategi tadi, bahwa di surat edaran itu tidak dikatakan hanya satu orang saja, tapi hanya ditulis kolektor yang menagih harus membawa surat tugas. Dan ini baru tren, lima bawa surat tugas. Kalau orang yang belum siap kan bingung, dikeroyok. Kan kamu kan berdebat dengan 5 orang. Jangan pernah mau. Tapi jangan pernah menolak juga. Saya tidak keberatan 5 punya surat tugas. Tapi saya tidak mau 1 lawan 5. Saya mau 1 lawan 1. Siapa dulu yang mau masuk? Bawa masuk, gembok pintu. Kalau yang sudah masuk itu sudah nggak bisa ngomong, keluarkan. Next. Panggil next. Sampai akhirnya 5 itu terselesaikan dengan baik dan sempurna. Kira-kira itu oleh-oleh dari saya, dari seorang klien yang kebetulan diperlakukan begitu. Terima kasih Pak Hani. Ini eh, masukan yang baik, sebuah eh, pembelajaran buat kita semua bahwa sekarang memang trennya ada seperti itu dan kita akan terapkan apa yang dikatakan oleh Pak Hani itu. Jadi kalau kita sehebat-hebatnya kita ngomong, kalau kita disela, dikeroyok 5 argumen kan bingung. Kadang-kadang kita ada bingung. Bilang aja oke, semua dapat punya surat tugas, saya tidak akan mensolimi waktu yang diberikan dari atasan pimpinan Anda. Tapi saya maunya 1 lawan 1. Siapa dulu yang mau masuk? Habisin one by one sampai 5 tuntas. Mau 5, mau 6, mau 12, emang gua pikirin. Tapi 1 lawan 1. Kira-kira itu. Ya, ya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Saya kembali ke bukunya. siap. Gimana rekan-rekan? Ada lagi nggak nih yang mau bertanya nih? Ayo, mumpung waktunya masih ada. Dari Bu Maria mungkin, Bu Maria ada nggak? Oh, sudah nggak ada. Buat Pak Randy, ada lagi nggak Pak Randy? Saya cukup Pak, saya cukup. Sudah cukup? Siap dipraktekkan ya Pak? Masukin satu demi satu. Kalau saya langsung aja 5 Pak, kelamaan. Ya, itu setuju sekali, Pak. Betul. Iya, Kalau iya, iya. mental Anda sudah kuat, langsung 5-5-nya masukkan. Tapi bagi tadi itu adalah saran saya bagi orang yang masih belum kuat mental, caranya ya tadi. Jadi kita jangan mau dimanipulasi oleh mereka, Pak. Kira-kira begitu. Pak Rudi ada penambahan? Pak Tejo nih, Pak Tejo Solo ya mungkin ya. Iya, betul Pak Tejo. Pak Tejo, ada yang mau ditanyakan Pak Tejo? Biasanya Pak Tejo suka bertanya nih. Pak Bowo apa kabar? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau memberikan edukasi kepada rekan-rekan kita, silahkan loh Pak Bowo. Pak Tejo nih, ayo Pak, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, sementara saya nggak ada pertanyaan, Pak, karena Baik selama Pak, ini terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Oke, sepertinya
tidak ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya. Gimana Pak Hani? Apa ada tambahan dari Pak Hani lagi mungkin? Atau Ibu Ada Suharti ini? tambahan, saya tidak ada tambahan karena memang tujuannya adalah memberitahukan atau mengabarkan bahwa perkembangan hasil perkara itu ada kendala di salah tulis saja. Kiranya itu bisa menjawab dan tidak menyurutkan kata-kata bahwa wah, lapor polisi itu sukar, males dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi pada Anda. Kalau Anda mau dinyonyo, ya itu bisa bisa Anda terapkan. Tapi kalau saya prinsipnya satu kata, tujuan kita itu bukan untuk diri kita saja, tapi tujuannya adalah memberikan supaya kita semua melek hukum. Kira-kira itu aja, Pak. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dan nantinya kita tunggu hasil esok kayak apa. Kira-kira begitu. Ya, baik. Bu Suharti sudah cukup Bu Suharti? Atau Udah ada nggak ada kelihatannya. masih ada Pak. Bentar. Oh ya, ya. Mungkin Oh di ada mute, tapi di mute. ya. Ya, sudah lah. Berarti sudah cukup. Terima kasih rekan-rekan semua untuk kehadiran rekan-rekan di Zoom malam ini. Tema klarifikasi Ibu Suharti atas kesalahan penyampaian nomor telepon Deskol Bank Mandiri. Kita doakan semoga kasus Ibu Suharti ini segera mendapat penyelesaian yang terbaik dan juga menjadi babak baru bagi rekan-rekan sekalian untuk tidak hanya sebatas menerima, diintimidasi, atau sebatas memberikan somasi, tapi juga memiliki keberanian, memiliki niat untuk melaporkan tindakan-tindakan intimidasi ataupun ancaman yang dilakukan, entah itu oleh Depkol ataupun oleh Deskol, karena tidak ada orang atau pihak yang kebal hukum tidak bisa dijamah oleh hukum. Demikian Pak Hani, kita Ya, akhiri dengan kata-kata kita. sebelum kita tutup, kita mari mendukung doa kepada Bu Suharti agar supaya esok semuanya berjalan dengan lancar, esok diberi kemudahan dan kami menunggu kabar sukacita dari Bu Suharti. Ya. Ada yang mau ditambahkan Bu Suharti? Tidak Pak, hanya kami minta doanya saja supaya besok Baik. lancar. Baik. Rekan-rekan semua. Kita dan doa yang terbaik dimudahkan, diberi kelancaran. Saya ucapkan, saya panjatkan pada Yang Kuasa dan silahkan Anda besok pagi menunaikan tugas dan semoga semuanya berjalan dengan baik adanya. Amin, amin, Oke. amin. Terima Pada kasih. seluruh peserta Zoom meeting malam ini tanggal 15 Oktober 2023, satu kata yang saya ingin sekapur siri saya sebelum saya menutup bahwa dalam kehidupan itu tidak selalu kita itu berjalan mulus. Pasti ada batu-batu tajam yang berada menghadang di jalan kita yang memang harus kita lalui. Tapi satu kata bahwa jangan adanya batu-batu tajam itu menghentikan langkah Anda semua. Tapi buatlah batu-batu tajam itu sebagai penguat, sebagai sebuah orientasi untuk tetap melangkah ke depan. Kira-kira demikian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Anda semua selalu dalam perlindungan dari Yang Kuasa, senantiasa sehat, kuat, dan penuh dengan berkat. Amin. Satu lagi, dalam kehidupan ini jangan pernah menyerah, tetap semangat. Dan ingat, badai pasti berlalu. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Pak Hani, Bu Suharti, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam semuanya, terima kasih. Terima kasih. Ya.